Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Mutmainah sekaligus menjadi moderator pada presentasi hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan modul ajar yang telah saya buat yang berjudul tentang vocabulary daily activities. Oke. Sebelumnya, presentasi kali ini berbeda dengan presentasi teman-teman sebelumnya karena Bapak sedang tidak bisa hadir. Jadi presentasi kelompok kami dialihkan dalam bentuk video presentasi. Ya baik, jadi langsung saja kita mulai presentasi pada hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Pada bagian pertama, kita akan membahas tentang informasi umum terkait kegiatan pembelajaran ini. Kegiatan ini dilakukan di SMA Negeri 1 Campalagian, termasuk dalam jenjang sekolah SMA. Pada semester ini, kelas yang mengikuti pembelajaran adalah kelas 10. Kelas 10 semester ganjil, dan mata pelajaran yang dipelajari adalah bahasa Inggris. Topik utama yang diangkat dalam pembelajaran ini adalah vocabulary atau kosakata yang dilakukan melalui aktivitas seharian atau daily activities. Jadi setiap sesi pembelajaran dialokasikan selama 2 kali 45 menit, temuannya 3. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian pembelajaran mendalam, di mana salah satu aspek akan dibahas adalah dimensi profil lulusan. Materi ini sangat penting untuk memahami karakter dan kompetensi yang diharapkan dari lulusan setelah menyelesaikan jenjang pendidikan di sekolah tersebut. Oke, pada slide ini menjelaskan rancangan pembelajaran bahasa Inggris yang berfokus pada pembelajaran mendalam atau deep learning dengan topik daily activities. Kemudian pembelajaran ini diarahkan untuk membentuk 3 kompetensi utama. Yang pertama yaitu siswa memiliki kemampuan atau bernalar kritis, yaitu mampu menganalisis dan memilih kosakata yang tepat sesuai konteks aktivitas sehari-hari. Dan yang kedua, siswa diharapkan menjadi kreatif dan mampu menyusun kalimat serta mendeskripsikan kegiatan harian secara bervariasi. Dan yang ketiga, siswa memiliki kemampuan komunikatif, yaitu mampu menyampaikan aktivitas sehari-hari secara lisan dengan percaya diri. Selanjutnya, pada bagian tujuan pembelajaran, di sini menjelaskan bahwa melalui kegiatan diskusi kelompok atau diharapkan mampu mengidentifikasi kosakata yang berkaitan dengan daily activities, menyusun kalimat secara sederhana, menggunakan simple present tense, serta mengonsumsikan aktivitas sehari-hari secara lisan dengan baik. Tujuan ini menekankan keseimbangan antara penguasaan kosakata dan struktur bahasa dan keterampilan berbicara. Kemudian pada bagian desain pembelajaran ini menggunakan model project based learning atau PBL yang mendorong siswa melalui proyek nyata atau metode yang diterapkan meliputi diskusi kelompok, tanya jawab, dan presentasi untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Kemudian, media pembelajaran yang digunakan antara lain yaitu PowerPoint, video pembelajaran, serta platform interaktif seperti Whiteboard atau Quizzes untuk mendukung pembelajaran yang menarik dan interaktif. Kemudian, pada bagian kegiatan pembelajaran dimulai dengan tahap pendahuluan, yaitu di mana guru membuka pembelajaran dengan salam dan doa, mengecek kehadiran, serta melakukan ice breaking dengan menyenangkan aktivitas
bagi siswa. Guru juga memberikan apresiasi melalui pertanyaan. Contoh pertanyaannya yaitu seperti what do you usually do every day? Untuk mengaitkan materi dengan pengalaman siswa. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran dengan baik. Pada tahap kegiatan literasi, di tahap ini siswa diberikan teks pendek tentang keaktivitasan sehari-hari. Siswa membaca secara mandiri, menandai kosakata baru, lalu mendiskusikan maknanya bersama teman atau teman sebangku. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkaya kosakata sekaligus melatih pemahaman membaca. Secara keseluruhan, slide ini menunjukkan alur pembelajaran yang sistematis dan berpusat pada siswa dengan penekanan pada pengembangan kosakata maupun kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta keterampilan komunikasi dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pada bagian awal pembelajaran ini dibagi menjadi beberapa tahapan utama yang mendalam. Tahapan pertama yaitu adalah orientasi pada masalah yang berlangsung selama 10 menit. Pada tahapan ini, guru menampilkan gambaran aktivitas sehari-hari kepada siswa, dan siswa diminta menyebutkan kosakata yang mereka ketahui terkait kegiatan tersebut. Kemudian selanjutnya pada tahap kedua yaitu mengorganisasi siswa. Di sini guru menjelaskan kosakata kegiatan secara harian, kemudian siswa dibagi menjadi dalam beberapa kelompok dan mengelompokkan kosakata tersebut sesuai waktu kegiatan seperti pagi, siang, dan sore. Dan tahapan yang ketiga adalah membimbing atau menyelidikkan siswa diminta menyusun 3 hingga 5 kalimat sederhana menggunakan kosakata yang telah dipelajari. Kemudian sementara itu guru menjelaskan penggunaan simple present tense dan dan memberikan bimbingan serta umpan balik. Kemudian pada tahapan keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan, siswa membuat mini proyek berjudul My Daily Activities dan menyusun deskripsi singkat tentang kegiatan mereka. Setelah itu, siswa melakukan presentasi kelompok dan berbagi hasil karya mereka. Kemudian di sini ada tahap terakhir yaitu evaluasi dan refleksi. Siswa memberikan umpan balik terhadap pembelajaran dan guru juga melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar siswa. Setelah seluruh proses tersebut dibagi, guru bersama siswa kemudian kembali melakukan refleksi pembelajaran, menyimpulkan materi, dan menutup kegiatan dengan doa dan salam. Dengan pendekatan ini, proses pembelajaran menjadi lebih terstruktur dan terpartisipatif dan bermakna bagi siswa. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua untuk melanjutkan pembahasan materinya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Hijrah sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya yaitu Mutmainnah. Untuk bagian asesmen, kita menggunakan 2 pendekatan yaitu asesmen formatif dilakukan dengan memantau keaktifan siswa dalam diskusi kelompok dan ketepatan penggunaan kosakata serta proses belajar. Dan asesmen sumatif diambil dari tugas tertulis membuat teks daily activities minimal 5 kalimat serta penilaian performalisan saat presentasi khususnya pada aspek kelancaran dan pengucapan. Yang terakhir pengayaan dan remedial.
Pengayaan, peserta didik yang telah mencapai tujuan pembelajaran diberikan tugas tambahan membuat teks yang lebih kompleks 8-10 kalimat dengan variasi kosakata yang lebih luas. Remedial, bagi peserta didik yang belum mencapai tujuan akan diberikan bimbingan khusus kosakata dasar dan latihan menyusun kalimat sederhana dengan arahan guru mereka bisa mencapai target pembelajaran. Baik, perkenalkan nama saya Rahmawati sebagai pemateri ketiga. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bahan ajar yang berjudul Vocabulary in Daily Activities. Bahan ajar ini berfokus pada pembelajaran vocabulary dan simple present tense untuk siswa kelas 10. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan bagaimana bahan ajar ini digunakan dalam proses pembelajaran, mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti hingga penutup. Baik, langsung saja pada slide pertama ditampilkan judul bahan ajar, yaitu Vocabulary in Daily Activities. Judul ini dipilih karena sesuai dengan topik pembelajaran yang berfokus pada vocabulary tentang aktivitas sehari-hari dan penggunaan simple present tense. Slide ini berfungsi sebagai pengantar agar siswa mengetahui topik yang akan dipelajari. Next slide yaitu berdoa bersama. Pada slide ini digunakan pada tahap pendahuluan, yaitu untuk mengkondisikan siswa sebelum pembelajaran dimulai melalui kegiatan berdoa bersama. Selain membangun kesiapan belajar, kegiatan ini juga menjadi bagian dari pembiasaan positif di awal pembelajaran. Slide ketiga yaitu pay attention. Slide ini digunakan untuk menarik perhatian siswa dan membantu memusatkan fokus mereka sebelum masuk ke inti materi. Melalui slide ini, guru mengkondisikan kelas agar siswa lebih siap menerima pembelajaran. Pada slide keempat, digunakan sebagai bentuk motivasi awal untuk membangun semangat dan kesiapan siswa. Selain itu, slide ini berfungsi menciptakan suasana pembelajaran yang lebih interaktif sejak awal pembelajaran atau sejak pada proses pembelajaran dimulai. Slide kelima yaitu ice breaking. Slide ini digunakan sebagai kegiatan persepsi melalui pertanyaan pemantik, yaitu menanyakan aktivitas yang biasanya dilakukan siswa setiap pagi. Tujuannya untuk menghubungkan pengalaman siswa dengan materi yang akan dipelajari. Pada slide ke-6 ini digunakan untuk kegiatan brainstorming. Siswa mengamati gambar yang ada pada slide tentang daily activities, kemudian mengidentifikasi aktivitas yang mereka lihat. Kegiatan ini membantu siswa membangun pemahaman awal terhadap kosakata yang akan dipelajari. Slide ke-7 yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran agar siswa mengetahui kompetisi apa yang harus dicapai, yaitu mengidentifikasi vocabulary, membuat kalimat sederhana, dan mendeskripsikan daily activities. Next slide yaitu explanation of material. Slide ini digunakan untuk menyajikan materi utama, yaitu pengenalan vocabulary tentang daily activities, serta simple present tense sebagai struktur yang digunakan dalam menyatakan rutinitas sehari-hari. Pada tahap ini, guru menjelaskan materi sebelum masuk ke latihan soal. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Rosida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosida sebagai pemateri terakhir yang akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya mengenai bahan ajar. Di sini di slide 9, make simple sentence. Pada slide ini siswa diberikan beberapa contoh kalimat sederhana menggunakan kosakata daily activities. Contohnya itu, I wake up at 5 a.m., I go to school at 7 a.m., I study at night. Melalui contoh tersebut, siswa dapat memahami bagaimana menggunakan kosakata dalam kalimat sederhana dengan pola simple present tense.
Kemudian ada slide 10 yaitu Let's Practice. Di sini siswa diminta mengerjakan latihan dengan melengkapi kalimat rumpang sesuai aktivitas mereka sendiri. Contohnya itu I in the morning, I in the afternoon, I at night. Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur pemahaman siswa setelah menerima penjelasan materi. Kemudian ada slide ke-11 yaitu a group discussion. Pada tahap ini, siswa dibagi dalam beberapa kelompok kecil untuk berdiskusi mengenai aktivitas sehari-hari mereka. Mereka saling bertukar informasi menggunakan bahasa Inggris sederhana. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih kerjasama, keberanian berbicara, dan menggunakan vocabulary dalam konteks nyata. Kemudian yaitu Let's Write. Setelah berdiskusi, siswa diminta menulis teks singkat berjudul My Daily Activities. Mereka menulis sekitar 5-10 kalimat menggunakan simple present tense. Pada kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan menulis siswa dengan menggunakan kosakata yang telah dipelajari. Kemudian slide ke yaitu Time to Presentation. Pada slide ini, setelah menulis, siswa itu diminta mempresentasikan hasil pekerjaan mereka di depan teman-teman. Seperti mereka itu menjelaskan aktivitas sehari-hari secara percaya diri. Melalui kegiatan ini, siswa dapat berlatih kemampuan berbicara serta meningkatkan rasa percaya diri. Kemudian ada slide itu feedback time. Setelah presentasi, guru memberikan umpan balik kepada siswa berdasarkan 3 aspek penilaian, yaitu vocabulary, pronunciation, kemudian sentence structure. Feedback ini penting agar siswa mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka. Kemudian smart quiz. Selanjutnya itu siswa mengikuti kuis interaktif menggunakan word wall. Kegiatan ini itu bertujuan untuk mengulang kembali materi yang telah dipelajari dengan cara yang menyenangkan dan lebih menarik. Sebagai penutup, guru bersama siswa menyimpulkan materi tentang vocabulary in daily activities dan penggunaannya dalam kalimat sederhana. Baik, itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.